Halo semuanya, melanjutkan materi ANOVA, hari ini kita akan bahas tipe pengujian ANOVA lainnya. Yang pertama adalah desain blok acak. Berbeda dengan one-way ANOVA, pada desain blok acak terdapat dua faktor yang diduga mempengaruhi variasi mean populasi. Dari kedua faktor tersebut, salah satu diantaranya merupakan faktor blok, yaitu faktor dengan kemungkinan variasinya dikendalikan. Pada desain blok acak, untuk mempelajari perbedaan mean antar grup populasi, terdapat 4 variasi yang diamati. Pertama adalah variasi total, variasi antar grup, variasi antar blok, dan yang terakhir adalah variasi acak atau error. Masing-masing variasi dinyatakan dalam SST, SSA, SSBL, dan SSE. Formula untuk SSA, SSBL, dan SSE adalah sebagai berikut, dengan R merupakan jumlah level pada faktor blok, dan C merupakan jumlah grup atau level pada faktor utama. Parameter lainnya yang digunakan di sini deskripsinya sama seperti pada one-way ANOVA. Menggunakan formula tersebut dapat dibentuk tabel desain blok acak ANOVA berikut ini. Jika Anda perhatikan di sini, terdapat dua macam nilai uji, F-stat, di mana dua nilai uji tersebut digunakan dalam dua tahapan pengujian analisis ANOVA desain blok acak. Tahapan analisis ANOVA dimulai dengan menentukan apakah terdapat pengaruh blok terhadap variasinya. Jika ia lakukan pengujian pengaruh faktor treatment, di mana faktor treatment merupakan faktor lain yang bukan faktor blok. Jadi faktor treatment di sini adalah faktor utama. Namun jika ditemukan bahwa blok tidak berpengaruh terhadap variasi, Anda bisa lanjutkan pengujian dengan mengulangi pengujiannya. Pengulangan pengujian dilakukan tanpa mengikut sertakan faktor blok dengan menggunakan one-way ANOVA. Syarat tolak H0 pada pengujian tersebut sama, yaitu F-stat lebih besar dari nilai kritis atau F-alpha. Atau indikator lainnya Anda bisa gunakan tolak H0 saat p-value-nya kurang dari alpha. Nah, untuk F-alpha di sini, F-alpha untuk pengujian pengaruh blok ditentukan berdasarkan DF antar blok dan DF error. Sedangkan F-alpha pada pengujian pengaruh faktor treatment ditentukan berdasarkan DF antar grup dan DF error. Jika hasil analisis ANOVA membuktikan terdapat cukup bukti bahwa faktor utama atau faktor treatment berpengaruh terhadap variasi mean, maka Anda bisa lanjutkan analisis menggunakan prosedur Tukey. Nilai kritis yang digunakan sebagai pembanding dengan nilai absolut selisih pasangan mean diperoleh menggunakan formula berikut. Ini sebenarnya sama seperti one-way ANOVA, hanya saja perbedaannya adalah dalam formula nilai kritisnya saja. Diberikan contoh soal berikut, diketahui bahwa akan diuji apakah terdapat perbedaan gaya dorong propelan dari 4 campuran yang ada. Jadi di sini faktor treatmentnya adalah berupa campuran yang terdiri dari 4 macam atau 4 level. Dalam kasus kelima ini, investigator merupakan faktor blok, di mana ada 5 orang investigator pada kasus. Dan di sini juga diberikan variabel dependennya adalah gaya dorong propelan. Jadi variasi yang akan diteliti adalah variasi pada gaya dorong propelan, mean gaya dorong propelan. Dari pengamatan diperoleh data yang sudah dikumpulkan, data sampel pada tabel berikut. Kemudian untuk menganalisisnya digunakan tingkat signifikansinya adalah 5%. Kasus desain blok acak cukup sulit jika diselesaikan tanpa bantuan software. Oleh karena itu di sini kita akan gunakan SPSS untuk mengolah data berikut. Step pengolahan data menggunakan SPSS akan dijelaskan pada file PDF yang terlampir di Google Classroom.
Hasil output SPSS dapat digunakan untuk menguji yang pertama adalah pengaruh faktor blok. Untuk ini dapat digunakan nilai signifikansi atau p-value dari tabel berikut ini yang berada pada kotak merah. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa nilai p-value lebih besar dari alfa, sehingga keputusannya adalah terima H0. Dari ini, H0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh faktor blok. Dengan demikian, kita bisa katakan tidak cukup bukti terdapat pengaruh blok terhadap variasi mean populasi, sehingga kita bisa lakukan pengujian ulang dengan one way ANOVA, di mana kita lakukan pengujian tanpa mengikut sertakan faktor blok. Jadi, dengan hasil ini, Anda bisa lakukan pengujian ulang one way ANOVA dengan mengikut sertakan satu faktor saja, yaitu faktor treatment-nya. Namun misal, andaikan hasil pengujian sebelumnya menyatakan blok mempengaruhi variasi, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian pengaruh faktor treatment. Misal kita lanjutkan pengujian pengaruh faktor treatment. Dari hasil ini kita dapatkan p-value-nya kurang dari alfa atau 0 kurang dari 0,05. Sehingga keputusannya adalah tolak 0. Dari hasil ini kita bisa katakan bahwa cukup bukti faktor treatment mempengaruhi variasi mean populasi. Dari hasil tersebut dapat dilanjutkan analisis prosedur Tukey. Tabel ini menunjukkan semua confidence interval, jadi perhatikan di sini. Di sini ada data tentang confidence interval. Jika Anda perhatikan nilai-nilai pada confidence interval, nilai lower dan upper, masing-masing selangnya tidak ada yang memuat nilai 0. Kemudian untuk signifikansinya, semuanya nilainya kurang dari 0,05. Nah, apa maksudnya? Arti dari kedua ini menyatakan bahwa setiap pasang mean group memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi kalau untuk yang pertama, campuran 1, campuran 2, perbedaannya signifikan, 1 dengan 3 signifikan, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat pada selisih meannya, di sini kita perhatikan pada campuran kedua, selisih mean dengan campuran lainnya bernilai positif. Nilai positif ini menunjukkan bahwa nilai campuran 2 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan campuran lainnya. Hal ini dapat dicek menggunakan tabel berikut. Jadi ini adalah tabel kedua pada prosedur Tukey. Hasil dari pengolahan SPSS-nya adalah tabel kedua ini. Dari tabel ini kita bisa lihat nilai selisih mean pada masing-masing campuran. Di sini yang paling besar nilainya adalah pada campuran kedua sebesar 2653,2, sehingga kita bisa simpulkan menggunakan hasil yang sebelumnya juga. Di sini 95% diyakini bahwa semua campuran berbeda dengan campuran 2 yang menghasilkan nilai rata-rata gaya dorong propelan tertinggi. Nah, itulah sekilas penjelasan untuk tipe pengujian ANOVA Randomized Block Design atau desain blok acak. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang two-way ANOVA. Two-way ANOVA memuat dua faktor yang diduga mempengaruhi variasi mean populasi atau variasi pada variabel dependent. Variasi yang diamati ada 5 di sini. Yang pertama adalah SST, SSA, SSB, SSAB, dan SSE.
Kalau Anda perhatikan di sini, SSA adalah variasi pada faktor A, faktor pertama, SSB adalah variasi pada faktor B, dan SSAB adalah variasi pada interaksi. Keterangan parameter yang digunakan sebagai berikut. Anda bisa baca sendiri pada materi versi PDF-nya. Kemudian untuk formula masing-masing variasinya untuk SSA, SSB, SSAB, dan SSE dinyatakan dengan formula berikut ini. Dari formula-formula tersebut, kita bisa bikin atau buat atau bentuk tabel two-way ANOVA seperti ini, di mana kalau di sini ada 3 nilai uji atau F-stat. Nah, nilai uji ini dapat digunakan untuk pengujian hipotesis ANOVA nantinya. Nilai kritis F-alpha yang akan dibandingkan dengan F-stat masing-masing dipengaruhi oleh DF sumbernya. Jadi kalau F-stat yang pertama, di sini DF-nya adalah R-1 dengan DF dari error. Kemudian F-stat yang kedua, DF-nya adalah C-1 dengan DF dari error, dan F-stat yang terakhir diperoleh dari perkalian R-1 dikali C-1 dan DF dari error. Ini sebenarnya serupa dengan desain blok acak, namun ada 3 nilai uji yang digunakan. Tahapan analisis berikutnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah step analisis pada two-way ANOVA. Yang pertama, sebelum kita lakukan 3 uji ini, kita harus nyatakan terlebih dahulu apakah terdapat pengaruh interaksi. Jika iya, terdapat pengaruh interaksi atau kita dapatkan hasilnya adalah tolak H0, maka Anda bisa lakukan pengujian one-way ANOVA. Pengujian one-way ANOVA yang dilakukan saat Anda katakan terdapat pengaruh interaksi, di mana hasil keputusannya adalah tolak H0, dilakukan dengan salah satu faktornya memuat satu level saja. Jadi Anda bisa lakukan beberapa macam ANOVA, di mana salah satu faktornya Anda kondisikan hanya memuat satu level saja, sedangkan faktor lainnya disesuaikan dengan jumlah level yang dimiliki. Namun, jika hasil dari pengujian pengaruh efek interaksi adalah tidak, atau Anda bisa katakan terima H0, maka Anda bisa lakukan pengujian pengaruh faktor A dan B. Jadi, seperti urutannya seperti ini ya. Yang pertama adalah Anda harus cek apakah terdapat interaksi. Jika iya, jangan diteruskan. Tapi jika tidak terdapat interaksi, Anda bisa teruskan pengujian faktor A, pengujian faktor B. Syarat tolaknya sama, tolak H0 syaratnya seperti ini, atau Anda bisa gunakan p-value kurang dari alfa. Nah, kemudian untuk prosedur Tukey-nya, ini prosedur Tukey itu disesuaikan dengan faktor mana yang memiliki pengaruh terhadap variasi. Misal keduanya memiliki pengaruh, Anda bisa gunakan acuannya seperti ini. Jadi untuk yang pertama, ini nilai kritis pengujian Tukey, prosedur Tukey untuk faktor A. Kemudian ini adalah nilai kritis pengujian prosedur Tukey untuk faktor B. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan contoh soal berikut ini. Pada contoh ini akan diuji pengaruh jumlah lapisan coating yang merupakan faktor A. Kemudian juga akan kita teliti jenis kelompok atau faktor B terhadap variasi nilai pasar mutiara. Jadi di sini ceritanya adalah tentang mutiara
imitasi yang nilai pasarnya akan bervariasi terhadap nilai dari banyaknya lapisan dan juga jenis kelompoknya. Oleh karena itu, di sini kalau Anda perhatikan, data sampel yang digunakan terbagi dalam dua. Yang pertama dikategorikan terhadap batch-nya atau kelompoknya. Kemudian yang kedua dikategorikan berdasarkan jumlah lapisannya. Dari data ini kita bisa lakukan pengolahan data. Sekali lagi kita gunakan software untuk pengolahan datanya karena ketika kita gunakan manual cukup sulit atau rumit, sehingga di sini digunakan software. Software yang digunakan sama, yaitu software SPSS. Nah, sebelum kita beranjak ke analisis ANOVA, pada kasus 2W ANOVA kita harus menguji asumsinya terpenuhi atau tidak. Asumsi yang dimaksud di sini adalah asumsi pertama, populasinya terdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah varians grup populasinya adalah sama. Bagaimana cara mengujinya? Yang digunakan di sini adalah Levin test untuk menguji keseragaman varians dan ggplot untuk menguji kenormalan data. Hasil ggplot dengan titik data membentuk pola garis lurus diagonal menunjukkan bahwa populasi mendekati distribusi normal. Sedangkan pada Levin test, jika p-value nilainya lebih besar dari alfa, maka Anda terima H0, atau dengan kata lain, varians populasinya adalah sama. Seperti hasil berikut, kita peroleh asumsi keduanya terpenuhi. Yang pertama adalah populasi terdistribusi normal berdasarkan hasil ggplot berikut. Kemudian dari Levin test kita juga dapat dibuktikan bahwa varians dari masing-masing kelompok itu sama. Apabila asumsi telah terpenuhi, maka Anda dapat lanjutkan analisis ANOVA. Namun jika tidak, Anda tidak bisa lanjutkan analisis ANOVA berikut. Jadi analisis berikut hanya bisa Anda lakukan jika asumsi dari pengujian sebelumnya sudah terpenuhi. Nah, di sini yang akan diuji pertama adalah kembali lagi pengaruh dari interaksi antar faktor. Untuk mengujinya dapat digunakan nilai tabel untuk faktor A dan B berikut ini yang bertanda merah. Jika nilai p-value lebih besar alfa, maka Anda terima H0, yang artinya menyatakan tidak ada pengaruh. Namun jika nilainya kurang dari alfa, p-value kurang dari alfa, maka Anda putuskan adalah tolak H0, artinya terdapat pengaruh interaksi pada variasi. Nah, karena di sini tidak terdapat pengaruh interaksi, maka analisis dapat dilanjutkan untuk menguji pengaruh masing-masing faktor. Yang pertama adalah faktor A. Dari hasil ini tampak bahwa p-value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0. Dengan demikian cukup bukti bahwa faktor A, yaitu jumlah lapisan coating, mempengaruhi variasi mean nilai pasar mutiara. Kemudian untuk hasil uji pengaruh faktor B juga menunjukkan hal serupa, yaitu tolak H0. Sehingga di sini kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti bahwa jenis kelompok berpengaruh pada variasi mean nilai pasar mutiara. Dikarenakan ditemukan variasi pada mean populasi, maka dapat dilanjutkan analisis prosedur Tukey. Yang pertama akan dianalisis prosedur Tukey adalah untuk faktor A dengan menggunakan tabel berikut. Jadi sama seperti sebelumnya, ada dua tabel yang digunakan dalam analisis prosedur Tukey. Dari tabel yang pertama ini tampak bahwa confidence interval dalam kotak merah tidak memuat nilai 0. Ini mengindikasikan perbedaan mean kedua grup signifikan. Sementara itu perbedaan tidak signifikan terjadi pada mean grup 8 dengan 10, atau di sini 10 dengan 8.
Hal ini didukung dengan nilai p-value untuk masing-masing grup. Hasil pada selisih mean menunjukkan bahwa mean grup 6 memiliki nilai terkecil dengan selisih dengan grup lainnya nilainya adalah negatif. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, khusus untuk grup 6, selisih mean dengan grup lainnya nilainya adalah negatif. Sehingga bisa disimpulkan mean untuk grup 6 nilainya lebih kecil dibandingkan mean grup lainnya. Hasil tersebut didukung dari nilai tabel berikut. Tabel kedua ini memberikan hasil yang sama, yaitu jika Anda perhatikan di sini, selisih mean total untuk grup 6 nilainya paling kecil. Sehingga disimpulkan 95% diyakini bahwa 6 lapis coat pada mutiara imitasi menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Nilai rata-rata yang dimaksud adalah nilai rata-rata pada nilai pasarnya, di mana nilai ini lebih kecil dibandingkan ketika menggunakan 8 atau 10 lapis. Dari pengujian sebelumnya, kita bisa tahu bahwa ketika menggunakan 8 lapis atau 10 lapis, perbedaan variasinya tidak signifikan. Sehingga akan tampak signifikan bedanya saat digunakan 6 lapis coating. Sementara itu, prosedur Tukey untuk faktor B dijelaskan berikut. Untuk ini silakan Anda baca lagi materi versi PDF-nya ya. Oke, inilah materi hari ini. Penjelasan materi menggunakan video ini dipersingkat pada beberapa bagian untuk efisiensi waktu. Oleh karenanya, silakan baca kembali file materi versi PDF yang sudah diberikan di Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih.